pagi hari ini? Siap, Bu. Baiklah, ketua kelas pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, Ibu akan absen dulu ya. Adit? Saya, Bu. Adit. Tiwi? Hadir, Bu. Baik, ternyata pada pagi hari ini hadir semua ya. Bu. Kita akan belajar pada pagi hari ini temanya mengenai benda-benda di lingkungan sekitar. Ya. Iya, Bu. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa mampu menyebutkan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Kedua, siswa mampu mengidentifikasi faktor yang menyebabkan perubahan pada sifat benda padat, cair, dan gas. Yang ketiga, siswa mampu membedakan sifat dan perubahan pada sifat benda padat, cair, dan gas. Yang keempat, siswa mampu menerapkan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas pada kehidupan sehari-hari. Anak-anak, ada yang tahu ini apa? Es batu, Bu. Nah, ini adalah es batu. Kemudian kalau kita biarkan es batu ini lama-lama berubah menjadi apa dia? Cair, Bu. Ya, oke. Kemudian lalu apa yang terjadi apabila es batu ini kalau udah cair nanti kita masukkan lagi ke kulkas, dia bentuknya bisa berubah menjadi apa? Es batu. Iya. Iya benar, tapi kurang tepat dia jawabannya. Berubah menjadi padat, membeku lagi, ya kan? Ya, Bu. Nah, baiklah, anak-anak ada yang tahu apakah itu sifat-sifat benda? Tahu, Bu. Sifat benda itu apa aja? Gas, Terus? pintu, Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai perubahan sifat benda padat, cair, dan gas. Sifat benda padat itu bentuknya tetap, juga ukuran tetap. Jika dia dipindahkan, akan bentuknya tetap juga. Dia nggak berpindah. Terus kemudian sifat benda cair, dia memiliki ukuran tetap, namun bentuknya berubah-berubah. Seperti kita naruh air dalam botol, kan bentuknya berubah-berubah, tapi ukurannya masih tetap. Terus sifat benda gas ini memiliki bentuk dan ukuran yang berubah-berubah. Contohnya tuh kalau kita ngembus balon, itu kan dia bentuknya dan ukurannya berbeda juga, berubah-berubah dia. Kemudian faktor-faktor perubahan pada sifat benda cair dan gas itu, yang pertama adanya pembakaran, di mana ini akan mengalami perubahan sifat. Contohnya itu seperti kayu itu kan kalau kita lihat dia ukurannya besar, kemudian nanti setelah dibakar menyusut jadi abu atau arang dan berubah warna menjadi abu kan. Kemudian pemanasan ini akan mengalami yang namanya perubahan sifat juga, di mana bendanya contohnya itu seperti kita memasak beras kan tadinya sebelum dimasak keras, setelah dimasak menjadi lembut, lembek kayak gitu. Jadi ada berubah bentuk juga. Yang ketiga tuh ada namanya peletakan benda di udara terbuka, yang mana contohnya itu seperti kayak kita kalau misalnya ada minyak kayu putih, dibuka tutupnya, dibiarkan gitu kan, dia lama-lama menguap, jadinya habis, seperti itu ya. Terus yang keempat itu ada namanya perubahan wujud benda, terdapat 6, yaitu mencair. Mencair itu merupakan perubahan wujud dari benda yang padat menjadi cair. Contohnya itu kalau kita membuat es batu yang tadinya padat kan bentuknya, bisa berubah menjadi cair. Atau kita membuat es batu yang tadinya cair menjadi padat, begitu
Kemudian menguap. Menguap merupakan wujud benda dari cair menjadi gas. Misalnya tuh air yang dipanaskan sampai mendidih terus berubah menjadi uap. Ada uapnya kan, itu yang disebut namanya menguap. Terus membeku. Kalau membeku ini adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi padat. Contohnya air yang didinginkan dalam kulkas akan menjadi es batu. Kemudian yang keempat, mengkristal. Mengkristal ini perubahan wujud dari benda gas menjadi padat. Contohnya itu hujan salju dalam pembuatan pupuk nitrogen ya. Kemudian ada yang namanya menyublim. Menyublim ini dia perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Misalnya kapur barus itu kalau dibiarkan lama-lama dia nanti akan menguap, terbuka lama-lama dan kemudian akan habis. Selanjutnya yang keenam yaitu mengembun. Mengembun ini merupakan wujud dari benda gas menjadi cair. Contohnya saat udara embun di pagi hari. Yang kelima yaitu perubahan warna apabila terjadi karena pembakaran atau udara atau sinar matahari serta ada campur tangan manusia. Seperti misalnya kita membakar kertas putih nih kan, terus kalau udah dibakar warnanya jadi hitam, berubah jadi abu ya. Perubahan rasa juga begitu. Kalau makanan yang belum dimasak kan belum ada rasanya, kalau udah dimasak pasti berubah, ada punya rasa. Kemudian perubahan bau. Bau ini kan bisa disebabkan karena makanan itu yang udah terlalu lama atau sudah membusuk, pasti rasanya pun gak enak, baunya juga sudah tidak sedap lagi. Terus perubahan ukuran. Dari kita lihat ukuran aja, kalau misalnya sayuran yang belum dimasak pasti besar kan, setelah dimasak jadinya menyusup jadi kecil. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Bagaimana anak-anak sudah paham? Paham, Bu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai sifat-sifat benda kan, benda padat, cair, dan gas. Kemudian udah paham kan? Nah, kemudian Ibu akan memberikan tugasnya itu dalam kelompok. Nanti kelompoknya satu orang itu terdiri dari 2 orang ya. Nanti kita melakukan pengamatan atau percobaan, nanti kalian bisa mengisi pada lembar LKS-nya ya. Apakah paham? Paham, Bu. Baik. Kan tadi udah dibentuk kelompoknya kan, kemudian kita akan melakukan pengamatan. Di sini sudah ada sebuah lilin kecil, nanti kita bisa membuat pengamatannya dari percobaan ini. Nanti kita membuat pengamatannya itu membeku dan mencair, terus menguap dan mengembun ya kan. Terus nanti ditulis di kertasnya, di lembar LKS-nya. Coba ditulis dulu di bukunya percobaan 1 yaitu membeku dan mencair. Yang ditulis itu nanti yang kalian amati apa saja sifat benda-benda yang dapat berubah, terus apa saja sih faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pada sifat benda itu. Kemudian nanti setelah itu Ibu akan minta hasil diskusi kalian terus dibacakan di depan ya. Bagaimana? Apa bisa kita lakukan percobaannya? Bisa, Bu. Ini kan ada lilin kan, kita perhatikan dulu ya sebelum dibakar bentuknya seperti apa? Utuh, berarti dia padat ya. Kemudian kita bakar ya, coba kita bakar. Kita lihat apa yang terjadi setelah dibakar. Dia akan meleleh kan, berarti ini mencontohkan perubahan sifat benda itu mencair, dari padat berubah menjadi mencair. Kemudian kita matikan. Bagaimana ketika dimatikan? Kembali padat lagi, Bu. Iya benar, Adik benar. Kemudian tuliskan ya di kertas LKS-nya yang sudah kalian amati tadi. Ini ya, di sini.
Kalau belum tahu atau kurang paham bisa tanyakan. Biar Ibu bantu ya. Ya, Bu. Ya. Apa yang terjadi pada lilin yang telah dibakar tadi dan didiamkan beberapa saat berwujud apakah? Bendanya tadi Lilin. dibakar, dia tadi menjadi cair, kemudian berubah lagi menjadi padat. Percobaan kedua, di sini ada gelas, ada air termos yang isinya air panas. Kita akan mengetahui perubahan benda tadi apakah menguap dan mengembun. Lalu kita tuangkan dulu air panasnya ke dalam gelas. Nanti kita perhatikan ya. Coba diperhatikan dulu di sekitar gelasnya terdapat uap kan? Iya, Bu. Kemudian sudah dilihat, sudah diperhatikan. Sudah, Bu. Kalau benda itu mengalami Penguapan. benar. Kemudian coba kita tutup. Diamkan sebentar ya. Apa yang terjadi kira-kira di permukaan tutupnya yang dalam? Terjadi apa dia? Embun. Ya, mengembun. Ada embun? Ya, kita lihat ya. Ada embunnya kan, basah kan? Iya, Bu. Ya. Ini karena adanya proses penguapan yang berasal dari air panas yang tidak bisa keluar ya. Jadi dia mengembun di dalam tutup ini. Bagaimana Nana? Sudah tahu kan percobaan kita tadi bahwa benda itu dia bisa membeku, mencair, dan juga menguap dan mengembun. Nah, tadi kita sudah melakukan percobaan 1 dan 2 ya, membuktikan benda itu mencair dan membeku, kemudian menguap dan mengembun. Selanjutnya, ini ada lembar LKS-nya, tolong dikerjakan. Nanti setelah siap, setelah selesai, nanti dibacakan hasilnya. Bagaimana Nana? Baik, Bu. Ya, kalau tidak paham nanti bertanya ya. Nah, silakan kerjakan. Sudah, Bu. Sudah. Baiklah. Nanti tolong dibacakan ya, Tiwi, hasilnya. Nah, tadi kan kita sudah melakukan pengamatan dan hasilnya sudah ditulis Adit di lembar LKS-nya. Kemudian Tiwi bacakan hasil pengamatannya tadi. Percobaan 1. Mengapa bentuk lilin cair jika dibakar? Karena adanya energi panas yang berasal dari api yang menyebabkan suhunya naik dan kemudian lilin Berubah menjadi bentuk padat, menjadi padat, terbakar dan meleleh atau mencair. Bagaimana bentuknya setelah lilin dingin. Mengapa
Mengapa mengeras kembali? Karena lelehan lilin tersebut jauh dari sumber energi panas atau energi panas api yang mengakibatkan suhunya menurun dan lelehannya menjadi cair atau menjadi lilin kembali. Perubahan wujud benda ini dari cair menjadi padat disebut dengan membeku. ya. Percobaan luar. Latihan. Lihatlah apa yang kamu lihat di permukaan gelas. Mengapa seperti asap jika dituangkan air panas? Karena terjadi proses penguapan yang berasal dari air panas. Perubahan wujud dan bentuk cair ke bentuk gas disebut dengan menguap. Selanjutnya, tutuplah gelas dengan tutup gelas. Lalu lihatlah apa yang ada pada tutupnya. Gelas tersebut mengapa ada airnya? Karena ketika air panas ditutup, gas atau uap dari air tidak bisa keluar sehingga bentuknya terbentuklah titik-titik embun pada permukaan tutup gelas. Proses ini merupakan perubahan wujud benda dari bentuknya gas ke bentuk cair, maka disebut dengan mengembun. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham dengan materi pembelajaran kita hari ini? Itu tadi penjelasan mengenai hasil diskusi dari kelompok Adit dan Tiwi. Selanjutnya, dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ada yang tahu? Ada yang tahu? Baiklah, kesimpulan materi pembelajaran kita pada hari ini mengenai perubahan wujud pada sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Kemudian terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, adanya pembakaran, pemanasan, peletakan di udara, kemudian perubahan warna, kemudian perwujudan benda itu ada 6, terus perubahan bentuk, ukuran. Bagaimana? Apakah sudah paham? Paham, Bu. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, tidak, Bu. Berarti sudah paham semua ya? Sudah, Bu. Baiklah, kalau begitu ketua kelas pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, sampai jumpa minggu depan. Ibu akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Boleh keluar main ya. Ya, Bu.